Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo WhatsApp everybody, balik lagi sama saya di channelnya Yogi Selimau. Gangsternya Yogi Selimau, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya geng, amin amin ya robbal alamin. Oke geng, tema pembahasan kali ini adalah di konten Yogi Selimau kali ini adalah tentang testimoni vaksin Sinovac geng. Nah kenapa nih geng saya tertarik pengen ngebahas tentang vaksin ini geng. Nah jadi gini, kalau saya memperhatikan, melihat di media sosial gitu kan geng, banyak sekali, banyak banget itu apa ya namanya ya, kalau saya bilang penggiringan opini sih mungkin iya mungkin tidak, tapi banyak sih testimoni yang beredar atau video-video yang beredar tentang reaksi setelah dilaksanakannya atau disuntikannya vaksin ke dalam tubuh. Nah jadi saya real, tidak ada endorsan, tidak ada paksaan ataupun tidak ada apa ya, tidak ada kepentingan lah di sini, pure murni saya hanya ingin memberikan informasi apa yang terjadi pada diri saya, pada tubuh saya ketika menerima vaksin Sinovac tahap pertama, geng ya. Oke, tahap pertama. Nah, jadi gini, geng. Pada tanggal 23 Juni 2021 kemarin kebetulan saya mendapatkan undangan untuk melaksanakan atau untuk disuntikkan, asik. Biasanya saya nyuntik nih geng, nih dapat undangan disuntik, disuntikkan vaksinisasi COVID tahap pertama. Nah jadi di undangan itu tertera ya segala macamnya, di mana lokasinya, dari jam berapa. Nah kebetulan saya datang waktu itu geng jam 3 sore. Nah oke. Sebelumnya saya ingin nyampaikan gambaran dulu, saya mau nyampaikan gambaran dulu kenapa juga saya tertarik geng ya, pengen bikin video ini. Jadi beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir memang tren konfirmasi positif atau angka positif, konfirmasi positif dari COVID-19 ini melonjak geng ya, naik ya geng ya. Nah ini juga sih sebenarnya fungsinya dari vaksin ini, sebetulnya sih tidak menjamin kita untuk tidak tertular oleh virus COVID-19 itu sendiri. Namun setidaknya ketika kita divaksin, daya tahan tubuh kita atau imun kita geng ya sudah bisa beradaptasi atau mengenali dari virus itu sendiri. Jadi secara gampangnya, bahasa sederhananya sih gini, ketika kita terpapar COVID atau kita konfirmasi positif, insya Allah ya, saya tidak bisa menjamin, insya Allah proses penyembuhannya atau percepatan dari masa isoman kita sendiri itu atau isolasi kita itu bisa lebih cepat, seperti itu. Itu tujuan dari vaksin itu sendiri. Nah balik lagi di testimoninya tadi, saya divaksin itu jam 3 sore geng ya, jam 3 sore divaksin. Nanti buktinya ada, saya tunjukin di akhir video, saya tunjukin kalau saya memang benar-benar divaksin ya. Nah ada fotonya nanti dan ada sertifikatnya. Kemudian sekitar setengah jam setelah vaksin, jadi sebelum divaksin tuh geng ya, sebelum divaksin kita di screening dulu, kita dicatat dulu identitas dan segala macamnya, terus dicek suhu, dicek tekanan darah. Nah kemarin untuk tekanan darah yang bisa dilaksanakan vaksin atau siapa aja yang bisa divaksin itu ketika memiliki tekanan darah itu di bawah 160 per sekian lah, artinya tekanan darahnya rendah dan tidak tinggi. Saya kemarin geng di awal itu ada tekanan darah saya itu, mungkin karena saya juga lagi perjalanan, capek kerja dan segala macam, sempat di 160 per sekian. Dan itu dari perawatnya, dari petugasnya itu ditanyain, ini biasa seperti ini enggak sih tekanan darahnya. Nah biasanya kalau saya tensi geng ya, tekanan darah saya itu di 120 sampai 130. Jadi saya jelasin mungkin karena capek, karena kerja, karena perjalanan, dan disuruh menunggu dulu untuk beberapa saat, dan kemudian divaksin lagi, ditensi lagi geng ya, itu turun di angka 151 per sekian, dan itu kemudian diperbolehkan untuk masuk di tahapan selanjutnya. Nah di tahapan selanjutnya itu kita masih di screening, pernah alergi enggak, pernah kontak enggak, atau pernah terkonfirmasi positif. Nah karena kebetulan saya pernah kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau orang positif tadi, jadi ditanyain waktu isoman atau waktu isolasi itu tadi,
ada gejala enggak, atau terkonfirmasi positif juga enggak, dan kebetulan alhamdulillahnya enggak, geng ya. Oke, lanjut di tahap selanjutnya. Nah, di tahap selanjutnya, jadi begitu di tahapan selanjutnya masih di screening lagi, masih ditanyain lagi, ada riwayat penyakit ini enggak, misalkan penyerta. Nah, kebetulan karena saya ada tekanan darah tinggi, geng ya, hipertensi, jadi saya sampaikan kalau saya ada penyakit itu. Nah, entah bagaimana ininya ya, SOP-nya, dan kemudian mungkin kita nggak tahu, mungkin kalau orang tekanan darah tinggi itu dosisnya seperti ini, atau misalkan ada gangsternya Yogi Slimo yang tahu informasi terkait itu, silahkan tulis di kolom komentar juga boleh untuk informasi tambahan. Kemudian disuntikanlah vaksin tadi, geng ya. Nah, jadi setelah disuntikan vaksin itu sendiri, kita masih lanjut lagi ke tahapan selanjutnya, itu di tahapan observasi. Jadi saya di situ diminta untuk menunggu sekitar setengah jam, geng, kalau nggak salah. Setelah setengah jam nanti ditanyain. Nah, memang yang saya rasain waktu itu, kalau gejala yang aneh-aneh sih enggak, gejala pada umumnya mungkin iya. Jadi setelah saya divaksin itu memang ada di mulut, di sekitaran mulut itu terasa seperti gini, geng. Kalau teman-temannya gangster Yogi Slimau ini pernah cabut gigi, nah itu kan biasanya disuntik dulu tuh kayak gimana ya, kayak kebas gitu, geng, rasanya. Ada sih sepersekian menit lah, nggak sampai setengah jam, ada rasa seperti itu, tapi tidak sampai hilang indera pengecap, enggak. Nah, kemudian memang di tangan kiri ini, karena kebetulan yang disuntik tangan kiri, geng ya, itu ada kayak rasa kemeng, kalau bahasa Jawanya itu kemeng. Kalau pegal sih enggak, jadi kayak nyut-nyut sih enggak juga ya. Kayak misalkan kita habis kerja agak berat, mungkin nebas atau gimana ya, ada rasa-rasa seperti capek gitulah, seperti capek kayak gitu. Nah, itu saya sampaikan, dan petugasnya juga menyampaikan nanti kalau misalkan ada gejala yang berlebih atau mengkhawatirkan, langsung hubungi puskesmas atau institusi kesehatan terdekat lah, seperti itu, rumah sakit misalkan. Nah, kemudian saya bawa pulang, gengnya. Begitu saya sampai di rumah sekitar jam 4 sore, saya pulang. Satu hal yang saya laksanakan ketika pulang itu adalah makan, karena imunitas kita, kekebalan tubuh kita juga itu disupport atau didukung sama asupan makanan gizi yang ada di dalam tubuh, gengnya. Nah, untuk catatan juga, sebelum melaksanakan vaksin, saya makan siang terlebih dahulu. Nah, untuk kalau misalkan yang ada teman-temannya gangster Yogi Slimau yang pengen vaksinnya pagi, ya diusahakan untuk sarapan terlebih dahulu, minimal minum air putih atau minum yang minuman-minuman yang manis gitu lah, geng ya. Nah, kemudian setelah saya selesai makan, ada sih rasa ngantuk yang datang itu, tapi mungkin saya mikirnya ini mungkin ngantuk karena kerja, geng ya, ngantuk karena kerja. Jadi saya bawa tidur terlebih dahulu. Bangun tidur memang ada rasa nyeri yang saya rasakan di dada sebelah sini, geng. Tapi nggak juga begitu lama ya. Itu sekitar dari saya bangun tuh sekitar setengah 6, jam 6 kurang lah, jam 6 kurang 10 atau kurang 5, itu memang ada terasa nyeri, tapi nggak juga begitu lama. Dan nyerinya juga bukan yang nyeri bikin sesak nafas gitu, enggak, kayaknya cuman kayak nyeri gitu aja sih. Nah, itu berlangsung selama sekitar 15-20 menit. Mendekati maghrib rasa nyeri itu sudah hilang. Maghrib di tempat saya, di wilayah saya itu jatuh di sekitar 6.20-an. Nah, itu sudah hilang. Saya bawa sholat maghrib. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, saya ada keluar tuh, geng, karena ada keperluan. Saya keluar. Memang ketika terkena hawa dingin, geng ya, itu ada batuk-batuk. Saya ingat sempat buang dahak itu 2 kali, tapi setelah itu nggak ada, geng ya. Nah, sampai hari ini saya bikin video, yang saya rasakan cuman masih ada rasa pegal, tapi bukan kemeng gitu ya, bukan kemeng yang bikin sakit banget gitu, enggak, tapi masih kayak ya habis capek kerja gitu aja. Cuman saya masih bertanya-tanya, apakah karena memang posisi saya juga ini lagi banyak pekerjaan, banyak lah pokoknya pekerjaan yang saya kerjakan, urusan kantor lah, seperti itu. Nah, mungkin saya berpikir positif, mungkin dipengaruhi oleh itu juga, geng ya. Nah, sempat tadi saya ngobrol sama teman yang kebetulan juga vaksin di hari yang sama, cuman beda waktunya, dia pagi dan dia sendiri.
tidak merasakan apa-apa, geng. Gejala-gejala yang seperti kayak saya bilang kemang, terus ada nyeri dada, batuk, itu nggak ada sama sekali dia rasakan. Jadi memang sepertinya vaksin ini juga tergantung dari sistem imun tubuh kita, kekebalan tubuh kita. Dan apa ya, yang saya perlu sampaikan adalah bersugestilah positif, karena vaksin ini tujuannya baik kok, nggak ada yang ibaratnya tujuannya untuk aneh-aneh, itu nggak. Dan satu hal yang paling penting adalah teman-teman ketika di screening, diwawancarai lah atau diobservasi, itu jujur. Itu kuncinya, yang penting jujur, sampaikan apa yang perlu kalian sampaikan, seperti itu. Nah, buktinya apa? Saya sudah divaksin tahap pertama. Nah, ini ada di sebelah sini kan ya. Nah, di sebelah sini. Untuk hal-hal yang berbau pribadi saya memang harus saya blur ya, geng ya. Nah, ini buktinya. Dan nanti tanggal 21 bulan depan saya memasuki atau harus divaksin yang tahap kedua. Insya Allah sehat, percayalah bahwa segala sesuatunya baik, geng ya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu celoteh-celoteh dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman Yogis Limau, buat gangster Yogis Limau. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, dan yang paling penting adalah selalu berdoa, geng ya, untuk kebaikan kita semua, untuk keberuntungan kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.